Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk kepada latihan soal akhir bab pada bagian kalor dan termodinamika ya. Kita langsung saja mulai ke yang nomor pertama. Di situ dikatakan sebuah balok es yang masanya 40 kg meluncur di atas permukaan datar yang kasar sepanjang 42 meter. Jika suhu es 0 derajat dan sepanjang gerakan tersebut 20 gram es mencair dengan mengabaikan perubahan berat balok es selama gerakannya, besar koefisien gesek luncur antara balok es dengan permukaan datar adalah. Nah, ini mudah ya. Kita buat ini sebagai dua buah kesamaan. Dua buah kesamaan apa? Dua buah kesamaan usaha. Yang pertama adalah usaha karena balok tersebut bergerak ya. Kita bisa simbolkan sebagai W ya, karena dia bergerak. Kemudian yang satunya usaha tersebut sebagai kalor ya, sebagai kalor. Nah, bagaimana kita kemudian mengoperasikannya? Bahwa karena di sini dikatakan W ini merupakan usaha yang diakibatkan oleh balok tersebut bergerak. Yang kita bisa tuliskan rumusnya bahwa usaha itu adalah gaya dikalikan jarak yang ditempuh. Sedangkan kalor yang dihasilkan itu diperoleh dari massa esnya yang mencair dikalikan massa es dikalikan dengan kalor lebur esnya. Kenapa menggunakan kalor lebur esnya? Karena di sini dikatakan bahwa 20 gram kilogram es mencair. Berarti kalau yang namanya mencair itu kita katakan dia es tersebut melebur. Makanya di ruas kanan ini kalornya kita menghitungnya dengan cara massa es dikalikan kalor leburnya. Nah, untuk gaya sendiri itu kan diperoleh dari mu s atau gesekannya ya, dikalikan massa. Mu s dikalikan massa dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan S. Yang sebelah kanan tetap saja seperti ini. Sedemikian hingga tinggal kita masukkan mu s-nya yang dicari, massanya adalah 40 kg ya. 40, kemudian gravitasinya 10, kemudian jarak yang ditempuh 42 meter. Massa esnya 20 gram. Hati-hati 20 gram ya, satuannya kilogram, jadikan kilogram juga. Berarti 20 kali 10 pangkat 3 10 pangkat min 3 dikalikan LS nya. Ini kalor lebur S nya tidak diketahui. Kita menggunakan satuan internasional saja. Umumnya untuk LS atau kalor lebur S nya itu umumnya adalah 336.000 ya. Ini umumnya adalah 336.000. Ini bisa dicari di nilai-nilai konstanta standar atau di beberapa contoh soal di buku-buku lain, ataupun di buku ini mungkin juga menuliskan 336.000 seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan ya 336.000 seperti ini. Sedemikian hingga mu s atau koefisien gesekan statisnya adalah, ini tinggal dikalikan ya, ini kan hilang. Nah, berarti tinggal 20 dikalikan 336 dibagi dengan 40 kali 10 kali 42. Nah, ini kalau kita sudah hitung ya, itu hasilnya adalah 0,4 seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor kedua. Jadi jelas ya tadi yang nomor 1 bahwa kesamaannya adalah balok meluncur, berarti dia punya energi gerak. Kemudian balok itu selama meluncur ada yang mencair, berarti ada yang berubah menjadi kalor. Jadi menyamakannya sebagai W sama dengan Q. Kemudian yang kedua, solder listrik pada tegangan 125 volt memerlukan kuat arus 1 ampere untuk digunakan selama 30 menit. Kepala solder terbuat dari tembaga dengan massa tembaga 20 gram ya. Dan kalor jenis tembaga 0,9 kalori per gram derajat Celcius. Jika hanya 20% energi listrik dipakai untuk menaikkan suhu alat tersebut, kenaikan suhu yang dicapai adalah. Nah, ini sama seperti halnya tadi. Konsepnya adalah bahwa W
atau usaha W listrik itu akan diubah menjadi kalor. Sebentar. Iya bener ya. W listrik akan diubah menjadi kalor, mendingan kalornya yang. Nah, Q sama dengan di sini jika hanya 20% energi listriknya, berarti 20%-nya, berarti ini 20% W. Nah, Q-nya jelas M kali C kali delta T, 20% dikalikan energi listrik itu adalah V kali I kali T ya. Nah, ini V tegangan, I kuat arus, T itu adalah waktu. Ingat waktunya itu di dalam sekon ya. Karena di sini dalam 30 menit, berarti nanti kita convert ke 60 atau dikalikan dengan 60. Seperti itu. Kemudian massa tembaganya ya. Massa tembaganya adalah 20 gram. 20 gram dikalikan C tembaganya 0,9. Ingat ini Pak Jul pakai satuannya 20 gram ya. Kalau yang tadi kan ada yang pakai 40 gram. Nah, kenapa saya tetap pakai 20 gram? Karena ini C-nya kalor jenis tembaganya dalam satuan kalori per gram derajat Celcius ya. Jadi biar sama-sama dalam satuannya sama-sama gram, makanya gramnya ini tidak perlu diubah ke dalam kilogram. Kemudian dikalikan delta T-nya. Delta T-nya itu malah yang dicari. Sama dengan 20% dikalikan tegangannya 125 dikalikan 1 ampere dikalikan 30 menit dikalikan 60. Nah, tapi perlu diingat ini nanti satuannya adalah di dalam joule. Ya. Nah, padahal sebelah sini ini nanti satuannya apa? Kalori ini nanti. Ya. Maka yang sebelah kanan harus diubah ke dalam kalori. Nah, 1 joule itu ada berapa kalori? 1 joule itu ada 4,2 atau ya. 1 joule itu adalah 1 joule itu ada 0,24. Nah, seperti ini. Nah, makanya yang di sebelah kanan ini ya, nanti hasil akhirnya dikalikan dengan 0,24 agar dalam bentuk apa? Kalori, sama-sama kalori. Seperti itu. Karena yang sebelah kiri kalori, yang kanan juga kalori. Kalau tidak dikalikan 0,24 itu nanti satuannya joule, nggak cocok. Seperti itu. Jadi sedemikian hingga kita bisa menulis delta T sama dengan 0,2 kali 125 kali 1 kali 30 kali 60 kali berapa ini? 0,24 kemudian dibagi dengan 20 kali 0,9. Nah, delta T-nya setelah menggunakan perhitungan keseluruhan kita memperoleh hasilnya adalah 600 derajat Celcius kenaikannya. Silakan di cross check kembali untuk perkaliannya dan apakah benar 600 derajat Celcius atau tidak. Seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor ketiga. Nah, ketiga, dalam sebuah bejana yang masanya diabaikan terdapat air bersuhu 30 derajat. Kemudian dicampur dengan es yang bersuhu minus 10 ya. Minus 10 derajat. Nah, setelah dicampur 25% es melebur. Jika titik lebur es 0 derajat Celcius, perbandingan antara massa air dan es adalah, nah ini diperhatikan terlebih dahulu ya, bahwa ini pakai hukum kalor. Kalor yang diterima itu sama dengan kalor yang dilepas. Nah, siapa yang menerima? Yang menerima itu tentunya yang lebih dingin ya. Yang menerima itu tentunya yang lebih dingin. Itu pasti. Jadi Q terima itu sama dengan Q lepas. Yang lepas itu pasti yang panas. Karena dia yang melepas kalor. Nah, yang menerima kalor itu adalah
es ya. Sedangkan yang lepas ini adalah yang panas. Yang es dalam bentuk apa? Yang es itu adalah dimulai dari suhu min 10 derajat sampai dengan 0 derajat. Kenapa 0 derajat itu juga termasuk? Karena di saat itulah terdapat perubahan wujud. Jadi seperti ini grafiknya. Nah, ini min 10, ini posisi 0 derajat ya. Nah, ini masih es. Nah, di saat inilah es menjadi air. Jadi kita nanti pakai yang Q terimanya pakai dua rumus. Yang pertama adalah Q sama dengan MC delta T. Yang satunya lagi adalah Q sama dengan M kali L. Dia melebur. Seperti itu ya. Jadi Q terimanya bisa diperoleh dari Q1 dan Q2. Q1 ditambah Q2 sama dengan Q lepas. Q1 nya adalah MS ya kali CS ya, kemudian dikalikan otomatis kan kesetimbangan ya, berarti T dikurangi TS ditambah 0,25 MS kali LS. Kenapa ini ada 0,25? Kita lihat di sini 25% es melebur. Yang saat posisi melebur itu di sini nih. Ini lebur. Nah, posisi di sini. Nah, ini melebur ini. Seperti itu. Jadi, kita memasukkannya 0,25%-nya itu di bagian sini. Kalau di bagian sini ya, atau grafik yang antara min 10 sampai dengan 0 derajat ini, esnya belum melebur. Kalau saat meleburnya ya saat ini, saat pada suhu 0 derajat ini dia mulai berubah. Nah, kemudian Q lepasnya adalah M air kali C air dikalikan dengan T air dikurangi T. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa langsung tulis untuk yang diketahui. MS CS nya adalah 0,5, dianggap aja 0,5 ya, kalor jenis S nya. Kemudian TS nya itu adalah T keseimbangannya ini kan jelas 0 dikurangi min 10 ya, ditambah 0,25 MS dikalikan LS nya. Nah, ini permasalahan lagi nih. Ini satuannya apa ini LS-nya? Perbandingan antara massa air dan massa esnya. Di sini tidak diketahui kalor lebur es. Kalau yang tadi itu kan 336.000, tapi satuan kalori ya. Tapi ini tidak diketahui LS-nya berapa. Kemudian kalau C airnya kan jelas 1. Seperti itu. Kalau kalor lebur esnya, coba ada contoh-contoh lain enggak? Nah, soal-soal seperti ini yang kadang-kala membuat apa yang diketahui itu tidak ada, sedemikian hingga kita tidak bisa mengerjakan. Kalor jenis, nah ini kalor jenis S itu setengah ya. Kalau dijadikan satuan kalori per gram itu setengah, berarti tadi udah benar. Coba kita cari kalor lebur. Kalor leburnya, nah kita pakai persamaan ini aja. Kalor lebur S-nya adalah 80 ya. Kita pakai ini aja. Kalor leburnya 80 seperti itu ya. Jadi kita pakai 80. Di ini disepakati dulu ya. Ini
antara CS, LS dan C airnya itu ada konstantanya, kita memakai apa yang ada di buku ini saja. Jadi walaupun di soal tidak disebutkan, kita sudah tahu bahwa di nilai-nilai konstantanya itu sudah disebutkan terlebih dahulu. Jadi tinggal kita kalikan dengan 80 ya. M airnya yang dicari, C airnya tadi jelas 1, kemudian di sini jelas 30 dikurangi 0 karena kesetimbangannya adalah 0. Sedemikian hingga kita mempunyai ini setengah dikalikan 10 kan jelas 5 ya, berarti 5 kali ms ditambah 1/4 kali 80 itu jelas 20 ms. ms sama dengan 1 kali 30 m air, berarti ini 25 ms sama dengan 30 m air, berarti m air per ms sama dengan 25 per 30 sama dengan 5/6. 5/6 yaitu yang D. Ada ya di sini. Seperti itu. Kemudian yang nomor keempat. Ya. Nomor keempat. Sebanyak 100 gram es yang memiliki suhu min 5 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air yang bersuhu 30 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es, berarti kita mestinya adalah menyelidiki ya, menyelidiki antara Ki air dengan Ki esnya. Jadi karena kan dia dicampur ya, karena dia dicampur maka kita punya dua buah kondisi, yaitu kalor air dan kalor esnya. Kalor air itu jelas diperoleh dari M air kali C air kali delta T. Iya kan? Nah, ini tinggal kita kalikan. Di sini airnya adalah 200 ya. Dikalikan C airnya, C air tadi kan jelas 1 ya. 1 kalori 1 apa tadi? 1 kalori per 1 kalori per gram derajat Celcius dikalikan delta T airnya. Delta T airnya bersuhu 30 derajat. Nah, demikian ini 3 kali 2 itu 6 ya, berarti 6000 kalori. Nah, sekarang QS-nya. QS-nya, ingat QS-nya itu ada dua kondisi ya, pada saat ini dan yang lebur. Berarti kita bisa menuliskan MS kali CS dikali delta T ditambah MS dikalikan LS sama dengan MS-nya adalah 100 gram dikalikan CS-nya tadi jelas setengah ya, setengah, kemudian delta T-nya dimulai dari 0 min 5 ya, berarti kan otomatis 0 min 5 seperti ini, ditambah massa S-nya 100 dikalikan 80 seperti ini. Nah, sedemikian hingga 100 dikalikan setengah dikalikan 5 ditambah 8000. Nah, seperti ini, setengah itu dapatnya adalah 50 kali 250 ditambah 8000 ya, sama dengan 8250 kalori. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa membandingkan bahwa Ki airnya itu 6000 kalori, sedangkan Ki esnya 8250. Jadi kita bisa mengatakan bahwa es tidak serta-merta melebur semua, atau bahkan tidak semuanya melebur. Atau bisa dikatakan bahwa es melebur hanya sebagian. Jadi kalau 6000 kalori untuk mencairkan 8250 kalori itu nggak mungkin bisa. Paling yang melebur cuma sebagian saja. Jadi kesimpulannya adalah es melebur sebagian. Nah, bagaimana kalau mau melebur keseluruhannya? Kalau mau melebur keseluruhannya ya sudah, kalornya harus lebih tinggi dari 8250. Seperti itu. Jadi jelas jawabannya adalah yang
Suhu seluruhnya 0 derajat Celcius dan sebagian es melebur ya. Yang D. Kemudian nomor 5. Air kopi panas yang masanya 35 gram pada suhu T dituang ke dalam cangkir bermassa 175 gram dan bersuhu 20 gram. 20 derajat Celcius. Jika suhu keseimbangan termal 30 derajat Celcius dan panas jenis air kopi adalah 4 kali panas jenis cangkir, suhu air kopi mula-mula adalah, nah ini tinggal kita samakan ya. Untuk Ki lepas sama dengan Ki terima, nomor 5-nya. Ki lepas sama dengan Ki terima. Yang melepas jelas air panasnya. Air kopi panas dituang ke dalam cangkir bermassa. Nah, yang panas itu kan air kopi panasnya. Ya kan? Berarti kita bisa mengatakan M air kali C air, kemudian T ya, suhu air kopi mula-mula berarti T dikurangi 30 ya, karena kesetimbangannya itu 30 derajat. Nah, kemudian sama dengan M cangkir kali C cangkir, ini cangkir dikalikan dengan 30 dikurangi 20, karena keseimbangannya kan 30 dikurangi 20. Nah, M airnya adalah 35, C air kopi C air dikalikan T dikurangi 30 sama dengan M cangkirnya M 175 dikali 4 kali panas jenis air kopi adalah 4 kali panas jenis cangkir, 4 C cangkir ya. Ini 4 C cangkir. C cangkir kali 10. Nah, seperti ini. Ini bisa dicoret tinggal 4 ya. 4 kali 35 itu adalah 140 kali T min 30 sama dengan 175 dikalikan dengan 10 ya. Nah, ini bisa hilang sedemikian hingga 14 T dikurangi dengan 14 kali 3 berapa? 4000 4 kali 3 420 ya. 420 sama dengan 175, 14T sama dengan 175 tambah 420, 14T sama dengan 5, ini 9, 5, T sama dengan 595 dibagi 14, hasil akhirnya adalah sekitar 42,5 derajat Celcius. Ada ya di sini yang B untuk yang nomor ke-5. Kemudian yang nomor ke-6. Sejumlah gas ideal dalam ruang volume tertutup ya. Volumenya diperbesar 4/3 kali volume semula. Akibatnya energi dalam gas mengalami kenaikan menjadi 6 kali semula. Perbandingan tekanan gas sebelum dan sesudah volumenya dinaikkan adalah, nah kita lihat terlebih dahulu. Volumenya diperbesar 4/3 kali volume semula. Berarti kita bisa menyatakan volume tersebut adalah volume kedua. V2 sama dengan 4/3 V1. Seperti ini. Akibatnya energi dalam gas mengalami kenaikan menjadi 6 kali semula. Berarti delta U2 sama dengan 6 kali delta U1. Kan kata-katanya seperti itu. 6 kali semula. Kalau semula itu pasti 1 ya. Perbandingan tekanan gas sebelum dan sesudah. Nah, kita bisa menggunakan rumusan bahwa
Kita merujuk pakai ini. Rumusan ini aja kita turunkan. Delta U2 sama dengan F per 2 ya. F per 2 dikalikan N kalikan R kalikan T2 sama dengan 6 kali F per 2 kali N kali R kali T1. Nah, seperti ini. Dari situ NR-nya bisa kita hilangkan, F dan NR ini bisa hilang. 2-nya bisa hilang. Kemudian tinggallah T2 itu sama dengan 6T1. Nah, sekarang tinggal kita mau memakai persamaan sakti di dalam proses volume gas tertutup ya. Itu persamaan saktinya itu kan mengatakan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan nilai-nilai V2-nya ini ada. Kemudian T-nya ini juga ada. Nah, P-nya tidak perlu dicari. P-nya itu yang nanti yang ditanyakan. Ini kan perbandingan tekanan, ya kan? Berarti P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2-nya adalah 4 per 3. V1 per T2-nya adalah 6T1. T1-nya bisa hilang, V1-nya juga bisa hilang. Sedemikian hingga P1, P2-nya ini ke bawah. P2 sama dengan 4 per 3 dibagi 6 sama dengan 4 per 3 kali 1 per 6. Bagi 22, bagi 23, 2 per 9. Ada. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kemudian yang nomor ke-7. Gas ideal berada di dalam silinder tertutup dengan piston sehingga dapat bergerak dengan bebas. Gas dengan volume 12,5 liter tersebut perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 45 liter. Jika usaha luar sistem adalah 6,5 kali 10 pangkat 4, besar tekanan gas ideal tersebut adalah, nah, kita bisa tahu ya di sini nomor 7 bahwa V1 12,5, V2-nya adalah 45. Kemudian tekanannya adalah 6,5 kali 10 pangkat 4 Joule ya. Ini liter ya. Nah, tinggal kita convert ke dalam, bukan convert ya. Yang ditanyakan adalah apa ini? Oh, salah. Ini kok tekanan atau usaha W ya. Nah, W. Besar tekanan gas ideal. Nah, kita kan tahu hubungan antara W itu kan sama dengan P dikalikan V2 kurangi V1. Ya kan? W-nya adalah 6,5 kali 10 pangkat 4 ya, sama dengan P. Nah, V2-nya ini kita lihat ini satuannya liter. Ya. Kalau liter kita harus convert ke dalam satuan meter kubik. Ya kan? Liter itu sama saja 12,5 desimeter kubik ya, dijadikan meter kubik itu 12,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Begitu juga yang ini 45 itu adalah 45 desimeter kubik itu sama dengan 45 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi tinggal kita kurangkan 45 kali 10 pangkat min 3 kali dikurangi ya 12,5 kali 10 pangkat min 3 seperti ini. 6,5 kali 10 pangkat 4 sama dengan P kali 10 pangkat min 3 kali 45 dikurangi 12,5.
seperti ini. Nah, sedemikian hingga kita bisa memperoleh yang sebelah sini ya, P kali 3,25 kali 10 pangkat min 2. Ini kan hasilnya 32,5. 32,5 ini 10 pangkat min 1-nya masuk ke sini kan, jadi 3,25 kali 10 pangkat min 2. 6,5 kali 10 pangkat 4. P sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 4 per 3,25 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah, itu tinggal kita naikkan saja. Ini kan jelas 2, ya kan? Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Iya bener ya. Ini 2 kan. 2 kali 10 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Nah, seperti ini. Ada ya 2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Berikutnya nomor yang ke-8. Nah, ini kalau masalah ini mudah ya, paling mudah, ini tidak perlu dipikir, ini tinggal kita cari nilai luasan dari persegi ini ya. Berarti kan sama dengan usaha W sama dengan luas persegi, sama dengan berapa itu? 3 kali 10 pangkat 6 pangkat 5 dikurangi 1 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 4 kurangi 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi jelas jawabannya adalah yang C, 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Berikutnya yang nomor ke-9. Gas yang mempunyai volume 800 liter dimampatkan secara isobarik pada tekanan 1,2 megapascal. Jika usaha yang dilakukan gas tersebut 180 kJ, maka besar volume gas menjadi. Nah, kita lihat dulu nomor 9 ini bahwa V1-nya sama dengan 800 liter. Ya. Kemudian tekanannya 1,2 MPa, itu megapascal ya, itu sama saja 1,2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Kemudian di situ usaha yang dilakukan pada gas, berarti W sama dengan negatif ya. Dilakukan, kalau melakukan itu W-nya positif. Kalau ini dilakukan berarti min 180 kJ. Atau kalau misalkan diubah ke dalam joule adalah 1, berapa ini? Ini negatif benar, kilojoule itu kali 1000 ya. Kali 1000, kalau ini berarti 1,8 kali 10 pangkat 5 joule. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan untuk rumusannya kan W sama dengan P kali V2 kurangi V1. W-nya min 1,8 kali 10 pangkat 5. Tekanannya adalah 1,2 kali 10 pangkat 6 ya, kali V2 nya tidak tahu ya, dikurangi 800. Nah, seperti ini. Ini tinggal dicoret saja. Ini tinggal 10 ya, berarti kan 12 ya kan, 12 berarti V2 dikurangi 800 sama dengan min 1,8 dibagi 12 ya kan, sama saja min 0,15. Nah, ini kesini berarti sebentar.
Ini kok, oh ya. Ini kok masih 800. Kok ini nanti tinggi sekali ya. Oh, dalam meter kubik. Dalam meter kubik berarti ini kita convert dulu. Berarti 800 kali 10 pangkat min 3 liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Ya. Jadikan meter kubik berarti sama dengan 0,8. Berarti ini adalah 0,8. Ini 0,8. Berarti V2 sama dengan min 0,15 ditambah 0,8. V2 itu hasilnya adalah 0,65. Nah, ada di sini 0,65. Seperti itu. Oke, gitu. Selanjutnya untuk yang nomor 10. Ini baru separuh ya. Separuh aja belum ada ini. Sejumlah gas ideal mengalami proses dari A ke B. Besar usaha yang dilakukan gas dalam proses tersebut adalah, nah ini hati-hati ini. Ini soal ini penuh tipu muslihat. Nah, muslihatnya apa? Ini yang diarsir kan yang di atas. Tapi yang sebenarnya kalau kita diminta untuk mencari besar proses yang dilakukan gas adalah yang di bawah ini. Yang diarsir yang di atas maksud saya tadi. Padahal yang mestinya yang namanya besar usaha yang dilakukan itu grafiknya itu mestinya yang di bawah ini, bukan yang di atas. Ya. Jadi ini yang saya katakan, ini soal ini sepertinya sepele tapi penuh tipu muslihat. Tipu muslihatnya ya ini yang diarsir ini. Kalau anak tidak tahu, itu yang dicari luas yang diarsir yang di atas loh ini. Seperti itu. Nah, padahal semestinya yang dicari adalah luas yang diarsir yang A, B, dan titik 2 dan 3 ini. Itu sama dengan luas trapesium. Nah, itu kan jumlah sisi jajar atau A tambah B dibagi 2 kali T. A-nya berapa? 3 ditambah 5 dibagi 2 kali tingginya. Tingginya itu dari 2 ke 3 berarti kan 3 dikurangi 2 sama dengan 8/2 kali 1 sama dengan 4 Joule. Nah, selesai. 4 Joule. Oke, selanjutnya nomor 11. Efisiensi mesin Carnot. Nah, ini besar efisiensi mesin Carnot yang beroperasi pada suhu rendah 0,75 T Kelvin dan suhu tinggi T Kelvin. Nah, ini gampang. Sudah Pak Jul berulang kali kemarin pakai clue bahwa efisiensi itu sama dengan 1 dikurangi rendah dibagi tinggi kali 100% sama dengan 1 dikurangi rendahnya 0,75 T per T ya kali 100% sama dengan 0,25 kali 100% sama dengan 25%. Nah, ini bisa dikatakan soal hiburan ya ini ya. 25%. Ya, benar-benar hiburan ini termasuknya soalnya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor ke berapa ini? 12. Mesin Calor memiliki efisiensi maksimum 55% jika reservoir suhu tingginya 527 Celcius. Agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 75%, besar suhu reservoir tingginya menjadi. Nah, ini ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus. Yang pertama, untuk efisiensi yang pertama itu 55%. Memiliki efisiensi maksimum 55% jika reservoir suhu tingginya bersuhu 527. Berarti tinggi 527 itu ditambah 273 ya, sama dengan 600. Iya benar ya. Oh, bentar. 500 tambah 200 itu 700. 73 tambah 20 100. Berarti 800 kok 600 derajat Kelvin. Nah, berarti kita pakai yang ini tadi sama dengan 1 dikurangi rendah
per tinggi kali 100%. Nah, padahal yang pertama efisiensinya adalah 55%. Sama dengan 1 dikurangi 8. Ini tinggi, kasus tinggi ya. Berarti ini rendah per 800 kali 100%. Persennya bisa dihilangkan saja seperti ini. Sedemikian hingga 1 ini kan jadi 55/100 per 100 sama dengan 0,55 sama dengan 1 dikurangi rendah per 800. Nah, seperti ini. Ini tinggal ditukar tempat, rendah per 800 sama dengan 1 dikurangi 0,55 sama dengan 0,45. Otomatis rendah 1 sama dengan 800 kali 0,45 sama dengan 0,45 kali 800 ya. Nah, sama dengan 360. Nah, 360 Kelvin. Seperti itu. Nah, ini kasus 1, efisiensi yang pertama. Nah, sedangkan di sini agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 75%, besar suhu reservoir tingginya menjadi berapa? Nah, berarti suhu rendah ini nanti dijadikan untuk suhu rendah 2. Maksudnya suhu rendah 2 pada reservoir 2. Seperti itu. Ini reservoir yang satunya. Sama rumusannya, 1 dikurangi rendah dibagi tinggi kali 100%. Efisiensinya 75%, yang dimaksud 1 dikurangi 360 per tinggi. Ini 2 ya, tinggi 2 kali 100%. Persennya hilangkan. Jadi 0,75 sama dengan 1 dikurangi 360 per tinggi 2. Tukar tempat, 360 per tinggi 2 sama dengan 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. Otomatis tinggi 2 sama dengan 360 dibagi 0,25 sama dengan berapa? Sama dengan 72 kali 2 itu 32 kali 2 itu 72 kali 2 itu 144. Ini kan sama dengan 360 dikalikan 4. 1440 derajat Kelvin. Ada ya di sini ya. Jawabannya 1440 derajat Kelvin. Oke, berikutnya nomor ke-13. Mesin Carnot itu menyerap kalor dari reservoir suhu tinggi, reservoir suhu tinggi seperti ini 627 dan membuang kalor dari suhu reservoir rendah 327 derajat Celcius. Mesin tersebut menghasilkan kerja sebesar 2 kali 10 pangkat 5. Besar kalor yang diserap dari reservoir suhu tinggi adalah, nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa ini nomor berapa nih? Nomor 13. Bentar, saya matikan air ya. Istri saya belanja lagi nitip air. Oke, balik lagi ya.
ini 627, ini yang tinggi ya. Berarti kita bisa tuliskan nomor berapa ini? Nomor 13. Berarti T1 sama dengan 627 tambah 273 itu sama dengan 800 900 ya Kelvin. Kemudian T2 sama dengan 327 tambah 273 sama dengan 600 Kelvin. Nah, untuk usahanya W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Joule ya. Besar kalori yang diserap pada reservoir suhu tinggi adalah, kita perlu ketahui terlebih dahulu dalam sebuah mesin Carnot itu berlaku perbandingan antara kalor, bahwa kalornya itu berbanding lurus terhadap suhunya T2 per T1 ya. Ini yang perlu dipegang dulu, bahwa perbandingan kalornya itu sebanding dengan suhunya. Berarti Q2 sama dengan T2 per T1 kali Q1 seperti ini. Nah, besar kalor yang diserap dari reservoir suhu tinggi, kita bisa menuliskan bahwa W itu berarti kan, kalau menentukan besar kalor yang diserap berarti kan selisihnya, berarti Q1 dikurangi Q2 kan seperti itu. Nah, padahal Q2 nya kan ini, berarti W sama dengan Q1 dikurangi T2 per T1 kali Q1 sama dengan Q1 nya dikeluarkan saja, Q1 kali 1 min T2 per T1. Nah, seperti ini. Udah clear? Nah, sekarang tinggal dimasukkan W nya sudah tahu berapa tadi? 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan Q1 nya yang dicari dikali 1 dikurangi T2 nya itu 600 ya per 900 ya kan. Berarti Q1 kali 1 min ini bagi 302 bagi 303 berarti 2 per 3. Berarti 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan Q1/3 Q1. Berarti Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Joule. 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Ada ya di situ. Kemudian nomor 14. Jika mesin Carnot menerima 200 kalori dari tandon bersuhu 127 derajat, jumlah kalor yang keluar dari mesin ketika bersuhu 47 derajat adalah, nah seperti halnya tadi ya, cukup kita membuat ini masalah perbandingan nomor 14 ini. 200 kalori, tandonnya bersuhu 127 derajat. Kalau suhunya 47 derajat, berapa kalori yang keluar? Kan gitu. Berarti kita bisa tuliskan nomor 14 ini sebagai Q1 sama dengan 200 kalori itu dengan T 127. T1 sama dengan 127 tambah 273. Iya kan? Berarti 400 Kelvin. Sedangkan Q2-nya ditanyakan T2-nya adalah 47 ditambah 273 sama dengan 320 derajat Kelvin. Nah, sesuai tadi bahwa terdapat perbandingan Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1. Ya kan? Nah, berapa Q2-nya? Q2-nya ditanyakan, Q1-nya 200, T2-nya adalah 320 per 400. Nolnya coret, bagi 84 bagi 85. Berarti Q2 sama dengan 4 per 5 kali 200. Coret-coret 40 sama dengan 160 kalori.
ya, 160 kalori seperti ini. Nah, kemudian nomor 15 sekarang. Nomor 15, gas nitrogen yang memiliki volume 9 meter kubik dipanaskan secara isobarik pada suhu 47 derajat hingga suhu 127 derajat. Jika tekanan gas nitrogen 1,2 atm, besar usaha luar yang dilakukan gas nitrogen adalah, nah berarti ini kasusnya adalah isobaris ya. Isobaris berarti tekanannya sama. Berarti nanti kita pakai rumus sakti PV per T itu ya. Tapi P-nya nanti yang dihilangkan. Ya. Jadi pakai karena isobaris sehingga persamaan PV per T sama dengan PV per T ini. Kalau isobaris itu jadinya adalah tekanannya sama, berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan yang diketahui. Yang pertama adalah V1-nya adalah 9 meter kubik. Kemudian T1 sama dengan 47 tambah 273 sama dengan 320 Kelvin. T2 sama dengan 127 tambah 273 sama dengan 400 Kelvin ya. Kemudian P-nya adalah karena isobaris ya 1,2 atm. Nanti walaupun ini diketahui atm apa tekanannya, tapi nanti tidak dimasukkan dalam rumus sakti ini ya. Kita tetap pakainya yang ini. Sedemikian hingga kita bisa masukkan maksud saya ini 9 per T1 nya adalah 320 sama dengan T2 V2 ya, V2 per 400. Sedemikian hingga tinggal kita kalikan silang ya. V2 sama dengan 400 per 320 kalikan 9, nolnya coret, ini bagi 85 bagi 8 itu dapat 4 ya. Sedemikian hingga 45 per 4. 45 per 4 itu hasilnya adalah 11,25 meter kubik. Nah, kemudian baru kita bisa mencari usahanya. Nah, usahanya berapa? Tinggal kita selisihkan. W sama dengan P kali delta V. Tekanannya jelas 1,2 atm. Dikalikan delta V-nya adalah 11,25 dikurangi V1-nya 9. Ya, ini kalau diperpanjang kayak gini ya. V2 dikurangi V1. Nah, sedemikian hingga 1,2 kali 2,25. Hasil akhirnya adalah 1,2 kali 2,25 adalah 2,7 kali 10 pangkat ATM-nya itu bisa kita convert ke Pascal ya. Salah lagi saya ini. Soalnya apa? Soalnya ini ATM masih dikalikan 10 pangkat 5 ya. Berarti sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 AT Pascal PA. Ini masih dikalikan dengan 10 pangkat 5 ya, 2,7 ya bener ya, 2,7 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, seperti ini. Tadi kelupaan karena di sini keterangannya ada 1,2 atm. 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 5, jangan lupa ya, ini 10 pangkat 5, 10 pangkat 5, 2,7 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian yang nomor ke-16. Nomor 16 ya. Suatu sistem mengalami proses adiabatik dan sistem tersebut melakukan usaha sebesar 175 Joule. Jika kalori yang diserap sistem sebesar Q dan besar perubahan energi dalam sistem delta U, maka nah kita lihat persamaan dulu nomor 16 ya, bahwa persamaannya itu adalah Q
itu sama dengan delta U ditambah usaha. Ini energi dalam delta U, W usahanya. Q-nya adalah kalor. Nah, di situ dikatakan delta U itu pada proses adiabatik. Ya. Delta U berada pada proses adiabatik. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan bahwa Q sama dengan delta U ditambah W itu sama dengan 0 karena dia adiabatik. Nah, padahal W-nya melakukan usaha. Kalau melakukan usaha kan tetap positif ya. Berarti W tetap positif ya. Karena melakukan usaha, W-nya tetap positif. Berarti delta U ditambah 175 itu sama dengan 0. Delta U sama dengan min 175. Seperti itu. Joule ya. Karena melakukan usaha sehingga W sama dengan positif ya. Sorry, nggak pakai ini. 175 Joule. Seperti itu. Jadi delta U sama dengan min 175 Joule. Di sini ada ya jawabannya, yaitu yang A. Yang A. Delta U sama dengan min 175 Joule. Karena ini prosesnya adiabatik, kalornya sama dengan 0. Kemudian 17. Pernyataan yang benar mengenai mesin Carnot adalah, kita lihat analisa satu persatu untuk masing-masing. Jumlah usaha yang dihasilkan adalah 0. Itu jelas salah ya. Jumlah kalor yang masuk tidak sama dengan 0. Itu benar. Kemudian efisiensi mesinnya tetap, itu salah, tidak mungkin efisiensinya tetap. Bagaimanapun juga sebuah mesin itu pasti ada yang hilang, ada kalor yang hilang. Itu berlaku untuk semua mesin ya. Jadi jelas 1 dan 3 salah, berarti otomatis yang benar adalah 2 dan 4, yaitu yang A. Kemudian nomor 18. Mesin menyerap kalor dari reservoir tinggi T1 3000 Joule dan kalor yang dibuang dari reservoir suhu rendah T2 dalam satu siklus sebesar 600 Joule. Persamaan berikut yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, nah, kita bisa hitung sesuai dengan pemahaman yang sebelumnya mengenai perbandingan mesin kalor dengan suhu. Maksud saya di dalam sebuah mesin Carnot itu kan berlaku Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 ya kan. Nah, padahal kita tahu bahwa yang diketahui bukan T-nya tapi Q-nya ya. Berarti tinggal masukkan saja bahwa T2 per T1 sama dengan Q2 nya adalah 600 per 3000. Nah, ini kan bisa langsung dicoret, berarti 1/5 seperti ini ya kan. 1/5. Benar ya, 1/5. Nah, padahal yang di sini adalah yang diminta adalah 1 dikurangi T2 min. Ini kan pernyataannya, kita lihat analisa dari pernyataannya semuanya kan mintanya 1 dikurangi T2 min T1. Jadi 1 dikurangi T2 per T1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Seperti itu. Benar ya? 4/5. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa 4/5 ya ini ya. Jadi mestinya yang tepat adalah yang
karena nilainya 4/5, yang mungkin 4/5 yang mana? Kurang dari 3/5, salah. Lebih dari 3/5, 4/5 itu termasuk, berarti B ini termasuk. Kurang dari 2/5, salah. 2/5 apalagi salah. Kurang dari sama dengan 3/5, salah. Berarti yang mungkin adalah 1 dikurangi T2 per T1 lebih dari 3/5. Untuk nilai 4/5 itu sangat masuk, ya. Maksudnya dapat diterima gitu loh. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 19. Usaha luar yang dilakukan oleh gas ideal adalah 15 Joule. Usaha luar ya. Jika gas tersebut menerima, nah hati-hati, dia menerima kalor sebesar 25 Joule, besar perubahan energi dalam gas adalah, nah kita lihat dulu. Nomor 19 ini kita bisa menuliskan rumusannya bahwa Q sama dengan delta U ditambah usaha. Nah, sekarang kita identifikasi terlebih dahulu untuk masing-masing nilai plus minusnya. Ya, apakah dia plus atau negatif? Kita lihat dulu. Untuk nilai usaha luar yang dilakukan. Jadi usaha luar yang dilakukan gas ideal berarti otomatis W-nya positif, 15 Joule. Kemudian jika gas tersebut menerima kalor. Nah, kalau menerima kalor itu juga positif, Q-nya 25 Joule. Tinggal dimasukkan ke sini, ya. 25 sama dengan delta U ditambah 15. Delta U sama dengan 25 kurangi 15. Delta U sama dengan 10 Joule. Ya, 10 Joule. Benar toh? Nah, padahal yang diminta adalah kalori. Gampang saja. 1 Joule sama dengan 2,4 kalori. Berarti ini sama dengan 10 kali 2,4 sama dengan 24 kalori. 1 Joule, sebentar. Ya benar ya. 24 kalori. Sebentar. 0,24 apa ya? Tadi Pak Jul nuliskan di mana ya? Oh ya. Ini dia. Masih ada uret-uretannya. Ya, 1 Joule itu 0,24. 1 Joule 0,24. Berarti kalau dikalikan 10, 2,4. Nah, seperti ini. Ceritanya seperti ini. Jadi, 10 dikali 0,24 sama dengan 2,4 kalori. Nah, selesai yang E. Oke, berikutnya untuk yang nomor 20 ya. Oh, udah penuh ini. Udah penuh ternyata. Nomor 20. Mesin Carnot yang bekerja antara suhu 367,5 Kelvin dan 490 Kelvin digunakan untuk menggerakkan generator. Jika setiap sekon mesin Carnot kalor yang diperlukan 7.500 Joule ya. Sedemikian hingga besar tegangan keluaran generator 220 volt, besar kuat arus listrik maksimum generator adalah, nah kita bisa menuliskan di situ sesuai dengan yang tadi persamaan persamaan dari perbandingan kalor dan suhu ya, bahwa T2 per T1 sama dengan Q2 per Q1 seperti ini. Nah, sedemikian hingga kita bisa tuliskan yang suhu tinggi itu, sebentar disepakati dulu ini. T2
Ini mantap ini. Bukan jika tiap sekon ini kan mesti masukkan nih 490. Ini masukkan, ini pasti keluaran nih. Berarti kita bisa menuliskan 367,5 per 400 sama dengan Q2 per 7500, ya kan? Berarti Q2 367,5 kali 7500 dibagi 400. Nah, ini nolnya hilang, berarti Q2 nya adalah 5625 Joule. Nah, biar nggak bingung Pak Joule tulis dulu ya. Untuk yang apa yang diketahui, Q1 sama dengan 7500 Joule. Kemudian T1 nya 367,5 Kelvin. T2 nya adalah 490 Kelvin. Seperti ini. Kemudian tegangannya V sama dengan 220 volt. Nah, kita udah punya Q2 nya. Sedemikian hingga kita bisa langsung masuk ke bagian listriknya ya. Karena kan kalornya dikonvert ke dalam listrik ya. Karena untuk menggerakkan generator berarti delta Q sama dengan W ya. Sorry. Salah. W sama dengan V kali I kali T. Ini yang bagian listrik. Yang kanan bagian listrik ya. Kemudian yang kiri usahanya merupakan usaha dari mesin Carnotnya, yaitu berupa Q1 dikurangi Q2. Nah, V kali I kali T seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa nuliskan 7500 dikurangi berapa tadi? 5625. Tegangannya adalah 220 ya. 220 volt dikalikan I-nya itu yang dicari. Nah, ini tiap sekonnya. Di sini ada kata-kata tiap sekon ya di sini ya. Malah ketutupan ini. Tiap sekon berarti otomatis T-nya ini cukup dalam 1 sekon. Nah, sedemikian kuat arus kita bisa memperoleh 1825 ya. 1875 dibagi dengan 220 sama dengan sekitar 8,52 ya. 52 ampere. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Untuk yang kelanjutannya nanti bisa dicari bukan dicari ya. Bisa dikerjakan pada sesi yang selanjutnya ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami fisika. Terima kasih. Silahkan kalau misalkan ada komentar atau feedback atau koreksi bisa kalian tulis di dalam kolom komentar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.